malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami kru Saroja TV. Hari ini kita siaran lanjutan untuk kelas Nahjul Balagha untuk siaran hari Rabu bersama Mbak Fatima Al-Maksumah. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua di sini, dan teman-teman yang hadir di studio, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kelas Nahjul Balagha. Hari ini masuk hikmah ketiga. Untuk yang baru mengikuti, saya ingatkan kembali, hikmah pertama itu tentang menghadapi fitnah. Kemudian hikmah kedua tentang menghindari tamak negatif dan meraih tamak positif. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Mbak Fatima Al-Maksumah yang hari ini akan membahas hikmah ketiga. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sudah hadir di studio maupun online ya. Makasih banyak selalu mengikuti kajian-kajian Saroja TV. Makasih banyak juga buat guru-guru saya, Pak Kali, Bu Mika, dan semua guru-guru saya yang hadir di sini yang selalu nggak ada capeknya membimbing saya. Gitu. Terima kasih banyak. Hari ini saya juga minta bantuannya untuk dibimbing ya, untuk sama-sama belajar. Sekarang masuk hikmah ketiga ya bahasannya. Bunda Wi mau bacain atau saya aja? Ini hikmah ketiga. Judulnya kalau di sini 4 kelemahan dan efek negatifnya. Qala Amirul Mukminin alaihi salam, al-bukhlu 'arun wal jubnu munqasatun aw manqasatun wal faqru yakhrisul fatina an hujjati wal muqillu gharibun fi baldati. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama, al-bukhlu 'arun. Kekikiran adalah sebuah kehinaan. Wal jubnu manqasatun, dan ketakutan adalah sebuah kecacatan. Wal faqru yukhrisul fatina an hujjati, kemiskinan membisukan argumen orang cerdas. Wal muqillu gharibun fi baldati, dan orang kecil akan terisolasi dari negaranya sendiri. Kira-kira dari terjemahannya ada pertanyaan apa nih yang muncul, Bunda? Ya, kekikiran adalah kehinaan, ketakutan Al-bukhlu apa? Nama al-bukhlu 'arun. Arun gitu ya. Arun. Yang kedua apa ya tadi? Wal jubnu manqasatun. Manqasatun. Ya. makruh wal faqru yukhrisul Yukhriju. Oh, yukhriju bukan yukhrisul bisul. ya Oh, fatina
Fatimah. Fati. Oh, Fatimah. Oh, Fatimah. Tina. Oh, Ina. Fatimah ya, Fatimah kan. Iya. Ya benar. Fatimah. Pokoknya sambung sama to. Oh, saya tadi Fatimah namanya. Yes. Kelihatan nggak? An hujjatihi. Akhirnya akhirnya. An Hujjati. Sudah sekarat ya. Dan kelihatannya. Netan. Oh, ini selalu panunya di masuk. Wal mutillu mesti ada. Oh, biasanya ini yang nggak ada. Iya ya. Al mutillu wal mutillu. Ngapain dulu apa? Wal. Mbak apa? Go. Ada wak dulu. Wal. Ayo udah kok. Ini mbak Goribun. Hari ibu fi oh ada Jadi makasih dari Malu gitu sih. Nurun berkah. kalau tidak saya bisa nulis. Al-bukhlu arun. Kebakilan adalah pikiran adalah sebuah kehinaan. Iya. Bukhul itu berarti pikir. Jadi dia nggak mau ngeluarin uangnya. Padahal Bakhil ya? Bakhil. bakhil ya. Bakhil itu orang yang pelit. Kalau bukhul itu berarti kepikirannya itu sifat pelit gitu maksudnya ya. Sifat pelit. Jadi kalau sudah punya tapi dia masih nggak mau ngeluarin, padahal ada kesempatan untuk berbuat, untuk mengeluarkan apa namanya, dia butuh tapi nggak mau ngeluarin gitu ya. Gitu ya. Pelit gitu ya. Ar itu akar katanya sama dengan urian. Urian orang yang telanjang. Telanjang ya. Ar itu orang telanjang. Kalau orang telanjang biasanya malu kan ya. Iya. Jadi orang pikir itu seperti orang yang telanjang jalan-jalan gitu. Istilahnya yang telanjang di luaran gitu kan. Jadi dia terhina, malu. Gitu. Kira-kira apa, ada pertanyaan apa nih dari satu kata ini, al-bukhlu an? Kalau kita pikir berarti kita menghinakan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, seolah-olah kita orang yang telanjang nggak pakai baju di mana-mana gitu ya. Menelanjangi diri diri. sendiri gitu. Sendiri. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan apa Lumayan, gitu kan yang kita bagus. pikir tuh seperti apa sih? Nah, seringkali orang bingung ya, bedanya pikir apa sama hemat. Hemat keterusan jadi pikir, dermawan keterusan jadi boros. Sebenarnya. Jangan terlalu ini ya. Jangan Jadi terlalu harus generous. terukur ya. Harus Terukur. terukur. Jadi di salah satu hikmah juga ya, hikmah 33, nanti mungkin insya Allah 33 juga kita akan bahas ya. Amin. Kun samahan wala takun mubadiron. Jadilah dermawan Iya, tapi benar. jangan Tapi mubazir. Benar. Nah, satu lagi wakun muqaddiran wala takun muqaddiran. Berhematlah tapi jangan Iya. pikir. Itu Oh, jadi harus ada. ada kadarnya. Itu banyak banget di Instagram tapi tidak kepada Imam Ali. Oh iya. Banyak saya sama bukan oh ini good one gitu. Inggris pakai bahasa Inggris. Be generous katanya tapi padahal dari Imam Ali ya. Dari Imam Ali. Pada sama jadi dituliskannya kuatnya dari orang lain. Jadi benar-benar ini ya Bukan Imam Ali. sudah menyebar sampai Mereka global. suka kata-katanya ya, tapi gak suka siapa yang mengatakannya gitu. Betul. Jadi ini sering banget kan kalau orang Sering. pikir, yang sering jadi masalah di kita teh gitu ya. Apa? Kalau dermawan keterusan jadinya jadi mubazir, boros. Ya. Kalau misalnya apa namanya tadi, berhemat keterusan jadi pikir. Terus gimana dong caranya? Kalau Tadi berhemat. katanya Umi apa Bunda? Ada ukurannya, Nah, ya, kadarnya ya. Makanya kalau di apa dibilang berhemat tuh bahasa Arabnya muqaddiron, ada kadarnya. Oh, Itu iya. udah langsung Adilan. lebih berilmu nih. Kalau apa Langsung kalau tahu kayak ini, Miftah itu Masya ya, Allah. ya Miftah kan sering ya muasab atau mutawasit Pak. Semuanya beragama kita tuh sebaiknya yang selalu di tengah-tengah itu yang lebih baik. Pasar tolnya. Kita tuh ada di tengah, jadi
jadi dermawan tapi jangan mubazir, jadi hemat tapi jangan kikir gitu ya. Dan kita juga lihat bahasa Arabnya ekonomi iktisad kan ya. Iya, Iktisad dari kata cost kan artinya maksud. Jadi kita harus tahu maksud pengeluaran apa. Jadi apakah ini perlu atau pingin, kalau kata kata teman-teman di sini kan suka ada ini ya, kalau ngajarin anak-anak gitu ya, ini hanya keinginan atau perlu atau butuh, maksudnya apa, tujuannya apa. Makanya iktisad itu, ekonomi itu adalah segala sesuatu yang ada maksudnya. Maaf, itu ciri ini juga katanya. Salah satu ciri kita tuh mubazir atau enggak di surah ya. Kalau kita pengen tahu mubazir ini Mubazir apa enggak? Dilihatlah dari itu, apakah kita beli itu karena kebutuhan atau keinginan. Meskipun misalnya enggak terlalu mubazir, sedikit aja sih murah padahal ya, tapi kebetulan sih kita perlu enggak membeli ini. Nah itu sudah termasuk mubazir. Yang pelit kumaha teh. Nah itu dia ya. Yang pelit kalau sudah butuh nggak mau ngeluarin. Sudah jelas butuh, sudah jelas baiknya. Udah ada ketahuan. Kebaikannya, kepentingannya, kebutuhannya jelas, tapi nggak mau ngeluarin. Padahal ada. Pelit itu. Jadi gampang ya beda ini ya. Nggak ketahuan. Ada yang mubazir, ada yang hemat, ada yang kikir, ada yang dermawan. Jadi untuk berderma juga ada ukurannya. Betul. Kata Imam Ali juga al-adlu ya wal insaf gitu. Al-adlu itu insaf. Keadilan itu adalah proporsionalitas. Betul. Jadi semuanya harus ada pada tempatnya, ada proporsinya. Jadi bukan hanya tempatnya yang tepat, proporsinya juga tepat. Ketika kita nggak ada di tengah-tengah gitu ya tadi, di tengah-tengah tuh jadi kita harus ada maksudnya, ada dermawannya, ada infak sedekah semua ada, pengeluaran semua ada maksudnya. Kita berhemat tapi juga nggak kikir gitu kan, semua ada ukurannya semua. Nah kalau kita geser ke sebelah sana atau geser ke sebelah sini sedikit, artinya berlebihan atau kurang gitu, itu bisa jadi kita terjerumus dalam kekikiran atau kemubaziran. Antara mau jadi teman setan atau jadi orang kikir. Kan mubazir teman setan ya. Iya. Jangan sampai kita mubazir atau itu kikir. Jadi kalau menurut ini ada saya bacakan aja ya tambahan. Ada menurut Ayatullah Makarim Syirazi ada 5 alasan kenapa kekikiran dipandang sebagai kehinaan. Yang pertama kata beliau ya, ini saya hanya mengutipkan. Yang pertama, orang pasti benci sama orang yang kikir. Itu ya. Siapa yang suka sama orang kikir? Gak ada. Sudah jelas punya, sudah jelas butuh, sudah jelas bisa ngeluarin tapi nggak mau ngeluarin. Pasti kesel sama orang itu, gemes, sebel jadinya. Lalu apa yang kedua, kekikiran menyebabkan kekejian. Karena dia mendengarkan jeritan orang yang membutuhkan tapi nggak mau nolongin. Jadi kejinya keji natural, keji alami ya, siapa juga suka sama orang seperti itu. Jadi ini makin lama makin dekat sama sifat keji, kejam gitu ya. Jadi dia tega lihat orang butuh, atau lihat bahkan diri sendiri butuh tapi nggak ngasih gitu. Atau bahkan anak sendiri butuh tapi nggak ngasih, kan sering dengar kita ya. Nauzubillah min dzalik, moga-moga Allah melindungi kita dari sifat-sifat seperti ini. Dan yang ketiga, orang kikir banyak sumber ekonomi tertahan. Kikir itu kalau di surat Al-Lail ya ada itu waman bakhila wastagna, ada ayat itu kan ya. Jadi disebut khusus orang bakhil dan orang yang istagna, direntengkan barang gitu. Orang yang bakhil itu pelit, saat yang kikir gitu. Satunya lagi istagna artinya pengen numpuk-numpuk kekayaan. Kan berarti artinya kaya ya. Istagna berarti meminta kekayaan atau berusaha untuk numpuk-numpuk kekayaan, nimbun kekayaan. Jadi kadang-kadang orang tuh suka salah. Ya, mungkin kita juga ya astagfirullah gitu ya, alhamdulillah semoga Allah melindungi terus. Ya, kita sering misalnya salah kaprah antara pingin menyimpan cadangan untuk kebutuhan di masa depan, menabung, atau jadi numpuk harta, istagna dan bakhil. Itu hati-hati. Jadi harus ada hitungannya. Misalnya kita nyimpan cadangan untuk masa depan, ada maksudnya semua, ada hitungannya semua, ada proporsinya semua. Jangan sampai sudah kayak kebablasan mau jadi lebih kaya lagi. Akhirnya kebutuhan nggak ada yang disalurkan ke kebutuhan keluarga misalnya. Jadi saking kita yang terlalu mepet
terlalu menahan supaya nggak keluar uang, malah Terlalu jadi irit. iya terlalu irit juga nggak boleh. Harus semuanya ada proporsinya sesuai dengan rezeki yang Allah berikan pada kita. Makanya gitu. Jadi kalau orang kikir, katanya Ayatullah Makarim Syirazi ya, sumber ekonomi tertahan artinya apa? Fokusnya cuma numpuk uang, pengen lihat uang di tabungan kan nambah digitnya gitu ya. Yang dari puluhan juta pengen jadi ratusan juta, kalau udah ratusan juta nggak puas pengennya miliaran gitu kan. Padahal modal bisa dipakai. Kalau misalnya dipakai, digulirkan, diputar di masyarakat, orang banyak yang jadi bekerja, bermanfaat, manfaatnya makin lama makin banyak gitu kan ya. Kalau orang cuma fokusnya nyimpen gitu, dikekepin bahasa Jawa, dipelukin harta gitu ya. Pokoknya pengen nambah terus uangnya gitu. Kadang-kadang kan ada kayak gitu ya, biasaan pengennya uangnya yang banyak gitu. Itu jadinya modal-modal itu tertahan. Modal yang tertahan itu harusnya sudah bisa jadi roda ekonomi sendiri, ya malah jadi nggak kayak gitu. Malah jadi cuma tertahan di satu orang atau orang-orang yang memang menumpuk kekayaan gitu, kekayaan. Itu kan dalam Al-Quran sering sekali kita dengar ya tentang orang-orang yang menimbun kekayaan gitu ya. Orang-orang yang kayak korun misalnya, korun sampai jadi harta korun tertimbun, akhirnya benar tertimbun karena dia sendiri memang menimbun. Seperti itu kesudahan orang-orang yang kikir gitu ya. Lalu kadang-kadang orang yang kikir itu juga pelit sama anak istri. Nah kalau anak istri sama suaminya dikasih perlakuan yang pelit, walaupun nggak disebutkan kadang-kadang batin gitu kan, cepet mati aja lah dia, bikin masalah. Nah itu kan bikin aib sebenarnya. Aib itu kalau orang lain tahu jadi aib, kalau orang lain nggak tahu juga jadi doa yang buruk buat dia. Kan itu nggak bagus untuk ya, maksudnya namanya keluarga harusnya saling membangun, saling menolong di dunia maupun di akhirat, saling mendoakan. Ketika ada kepala keluarga pelit gitu, kikir sama anak istri, atau mungkin istri pelit sama suami gitu, bisa jadi kan ada juga kondisi kayak gitu. Nah jadinya apa? Ya saling mendoakan yang buruk-buruk. Nah udah ya, semoga jangan sampai ada kejadian seperti itu. Dan yang lalu selain keluarga juga dia sering nggak mikirin kondisi sosial masyarakat sekitar. Kalau terlalu fokus sama meningkatkan terus kualitas hidup kita, kekayaan kita kayak gitu. Jadi makanya diingatkan oleh Sayyidina Ali, ini penting sekali gitu, ada 4 nasihat bahwa ini jangan sampai kita punya sifat ini gitu ya. Al-bukhlu anhu, kekikiran itu adalah kehinaan. Itu seperti kita menelanjangi diri, itu maksudnya menelanjangi, memperlihatkan kepada orang lain aib kita sendiri. Jadinya ada ya, terutama tadi poin yang misalnya kalau kepala keluarga pikir sama keluarganya, nanti kan jadi menghinakan diri sendiri, orang lain jadi tahu aibnya. Aduh kenapa dia kaya tapi keluarganya mepet gitu kan ya. Kenapa keluarganya sampai kelihatan kayak yang susah padahal dia harusnya orang kaya. Itu kan pertanyaan. Jadi dia mempermalukan dirinya sendiri. Karena sewajarnya orang harusnya kalau memang punya rezeki lebih, ya sewajarnya keluarganya juga jadi lebih leluasa, kemudian tetangganya, kemudian orang-orang sekitarnya. Yang pertama ya. Yang kedua, ketakutan adalah kekurangan. Itu juga ada pertanyaan, biasanya muncul ketakutan yang seperti apa? Bener ya? Lalu kekurangan yang seperti apa? Nah, takut itu kalau dalam bahasa Arab ada macam-macam ya. Ada beberapa, ada khauf, ada haibah, ada jubn. Jubn itu ketakutan yang disebabkan karena ketidaktahuan. Karena nggak bisa bayangin itu ada apa misalnya, atau karena kita nggak tahu, nggak ada ilmunya, terus kita takut. Misalnya orang takut nikah karena nanti kalau habis nikah mau tinggal di mana, orangnya kayak apa. Nah kalau takutnya karena khauf, dia dengan ilmu ya, dengan ilmu karena tahu gitu. Kita tahu ada bahaya, kita nggak kesana, itu takut yang benar. Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa terus kita takut, nggak ada dasarnya, nah itu jadi munqasah. Munqasah itu artinya, munqasah itu tempat-tempat kekurangan. Nanti kita jadi nggak bisa maju. Contohnya orang mau masuk kerja karena dia takut pindah kota, jadi nggak berkembang, bener nggak? Ya kan? Atau misalnya
ya mau ikut keluarga atau suami pindah kota lagi gitu, terus kita takut mau mulai keluarga takut deh, mau punya anak takut deh, ya banyak takut kan ya, cemas gitu ya, cemas khawatir ya, gitu, mungkin cemas ya Bu ya. lalu Cemas banyak pikiran. ya, takut maksudnya takut nggak pengen melangkah, menghindari sesuatu yang kita nggak tahu misalnya, Khawatir. itu takut yang bisa menyebabkan kita nggak berkembang. Itu aja kan. Keju, iya. Kalau cari ini sih awal-awal cari di kamus nanti keluar keju. Iya, kita belum nyari keju kok. Iya, keju atau nah keju. Tapi kalau dicari lagi di kamus-kamus yang apa? Jadi di Google Iya. cheese sudah kok cheese. Karena memang sering dipakainya sebagai kata keju ya. Oh gitu ya. Tapi kalau cari lagi ternyata juben itu artinya ketakutan, tapi yang apa namanya, tanpa alasan. Nah, takut untuk suatu hal yang kita nggak bisa bayangkan, takut tanpa alasan. Jadi kalau kita misalnya, iya misalkan kita sudah menghadapi, katakanlah ya ini contoh-contoh aja ya, kita explore aja, misalnya ada rumah tangga, kemudian ketika orang berkenalan awal kan taunya cuma segitu, terus saling suka, terus nikah. Ketika sudah nikah muncul banyak masalah, biasanya seperti itu kan, memang karena dua orang yang berbeda, latar belakang berbeda, setelah banyak masalah jadi takut untuk melanjutkan misalnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau nasihat dari misalnya apa namanya penceramah dulu, saya waktu di Iran sering dengerin ceramah gitu ya, jadilah ibu yang berani menghadapi keadaan. Jadi ketika melihat masalah kita nggak tahu apa, yang pertama kita lakukan cari ilmunya, kita pasrah sama Allah, tawakal, cari ilmu, doa, cari solusinya, bukannya takut untuk melanjutkan. Nah, ketika orang takut untuk melanjutkan pernikahan karena banyak hal yang dia nggak bisa handle gitu ya, nggak bisa ditangani, banyak hal-hal yang dia ini nggak kebayang gitu ya, kaget, dia jadi takut. Nah itu takutnya itu membuat dia nggak bisa maju. Ya. Akhirnya pernikahan berhenti di situ, akhirnya nggak maju kemana-mana, akhirnya jadi bermasalah, berkonflik, atau bahkan karena takut melanjutkan jadi nauzubillah kembali jadi cerai gitu ya. Makanya kalau dibilang ya, jadilah ibu yang berani. Pemberani itu artinya apa? Berani karena kita tahu ada Allah, kita bisa tawakal, kita bisa doa, kita bisa minta petunjuk. Kita tahu ada guru-guru kita semua di sini yang bisa kita mintai petunjuknya melalui guru-guru juga kan ya. Lalu kita tahu ada para imah, ada riwayat-riwayat, ada banyak ilmu yang bertebaran, cuma kita belum tahu aja, tinggal belajar gitu ya. Nah itu namanya berani maju gitu ya, berani maju itu jadi kita nggak takut sama kondisi-kondisi yang membuat kita nggak enak, karena semua masalah insya Allah pasti ada solusinya gitu ya, selama kita masih mau mencari solusi. Jadi tawakal tuh ala Allah gitu ya, intinya jadi tawakal tuh ala Allah tuh bukan pasrah kemudian diam, tapi membutuhkan keberanian luar biasa. Kalau orang sudah diterpa berbagai macam masalah, pada akhirnya dia akan takut lalu nggak berani maju gitu. Kita misalnya ada kondisi-kondisi saat orang-orang ini misalnya sudah kaget sama ombang-ambing kehidupan gitu ya, apalagi kehidupan pernikahan gitu ya, lalu takut untuk melanjutkan. Jadi membentengi diri, kemudian jadi pengennya pisah, pengennya apa, padahal barangkali masih ada solusi lain yang bisa dikerjakan gitu ya, barangkali misalnya itu hanya contoh kecil. Nanti kan selanjutnya seperti apa masih bisa terus didiskusikan pada orang-orang yang konsultasi kepada orang-orang yang lebih paham gitu ya, yang tahu agama, yang tahu seluk-beluk kehidupan lebih lanjut dan lain-lain sebagainya. Jadi ya waljubnu man qasatun. Jadi kalau orang takut ya karena nggak tahu, karena nggak paham, karena apa, terus takut, itu membuat dia jadi cacat. Tapi kalau takut yang benar adalah takut sama Allah ya, takut kepada sesuatu yang pasti. Jadi kalau kita sudah bisa pastikan ini adalah sesuatu yang buruk, tidak masalah kita hindari, karena memang itu takut yang benar. Kalau takut yang salah, takut yang kita masih belum bisa pastikan keburukannya. Jadi pertama kali ketika ada juben, ada rasa takut yang kita ini masih nggak tahu, kita ini masih ada ngawang-ngawangnya, ngambang-ngambangnya, kita yang pertama dilakukan apa? Didalami masalahnya, digali, dianalisis gitu istilahnya.
digali teh maksudnya dilihat lebih dalam, direnungi. Kalau nggak bisa renungi sendiri karena ada emosi gitu ya, minta bantuan sama orang-orang yang bisa bantu gitu. Biasanya misalnya psikolog biasanya kan bantu juga membeberkan masalahnya apa, dikasih pertanyaan-pertanyaan itu teh memanjangkan benang ruwet ya, mengurai benang ruwet gitu. Biasanya kita takut tuh munculnya juga dari situ, benang ruwet akarnya ya, mencari akar masalah. Itu tentang takut. Yang kemudian apa? Yang ketiga, al-faqru yukhrisul faqna an hujjati. Kemiskinan membisukan orang cerdas, orang pintar dari argumennya, hujahnya. Maksudnya apa nih? Gitu ya. Jadi kalau secara umum kita mengartikannya seperti ini. Kalau ada orang pintar, orang berpendidikan, orang yang berilmu, orang yang bijak, kemudian dia miskin, kita sering lihat bahwa dia nggak bisa berpendapat kan ya, berpendapatnya nggak didengar, kalaupun ngomong nggak dihiraukan. Sering lihat di pemerintahan juga gitu, orang-orang yang punya gagasan karena dia nggak punya posisi, nggak punya kekuatan, nggak punya uang, nggak punya kekayaan gitu ya, intinya orang kecil gitu, orang miskin, dia nggak didengar, nggak digubris. Itu arti secara paling layer pertama ya, layernya apa? Lapisan pertama. Lapisan pertamanya kita sepakat ini artinya luar biasa, memang benar gitu ya. Nahjul Balaghah tuh sering gitu, jadi ada arti lapisan pertama, lapisan kedua. Lapisan pertama, mungkin ada lapisan ke berikutnya, tapi mungkin kalau saya ilmunya masih kurang, belum sampai bisa lapisan ketujuh gitu ya, masih baru lapisan pertama aja paling ya. Yang pertama, lapisan pertamanya adalah kalau orang nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, nggak punya kekayaan, dan dia orang pintar gitu, orang yang punya ilmu, seringkali dia jadi nggak didengar, seringkali pendapatnya jadi nggak berharga gitu ya. Maksudnya tuh jadi ya misalnya ada orang ngasih usulan ke pemerintahan atau apa, akhirnya yang menang dan bisa menjalankan kebijakan di pemerintah apa? Orang-orang yang punya power, orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan, biasanya gitu, bisa membeli kekuasaan. Tapi ada lagi, al-faqr itu sebenarnya secara maknawi gitu, secara batiniah artinya rasa masih membutuhkan sesuatu, masih membutuhkan sesuatu. Jadi kita hanya layak miskin di hadapan Allah. Kita tuh fakir di hadapan yang maha kaya. Tapi kalau kita menggantungkan kepada hal yang duniawi, kita miskin kepada hal-hal duniawi, kita katakanlah membutuhkan uang gitu, kita merasa butuh sama uang, kita butuh sama kekuasaan. Akhirnya kita akan ada saat-saat gitu ya, orang yang pintar ini, orang yang bijak dan punya ilmu ini harus mengalah. Mengalah tuh artinya apa? Dia harus jadi kayak tutup mulut, harus tutup mata sama apa yang dia sudah ketahui. Dia tahu itu salah, tapi dia butuh, jadi dia harus jadi bisu dulu gitu. Benar kan? Jadi kata Imam Ali juga, itu makna layar kedua, yang lapisan kedua. Jadi kalau orang masih punya ikatan duniawi itu, maksudnya masih pengen diiming-imingin kekuasaan, masih pengen posisi, masih pengen jabatan, masih pengen kesuksesan yang gemerlap duniawi lah, kesuksesan, masih pengen misalnya apa gitu ya, nanti dia akan ada pasti ujiannya dari Allah ya. Ujiannya ilmu gitu biasanya. Nanti akan ada saat-saat dia harus mengorbankan kalau istilahnya idealismenya gitu ya, mengorbankan apa yang dia udah pelajari gitu. Yang paling gampang ya kalau seandainya orang butuh uang, orang berilmu udah tahu kalau kita nggak boleh menghinakan diri, nggak boleh minta-minta gitu ya, itu kan menghinakan diri. Tapi kan kalau misalnya dia merasa nggak pernah gitu ya, nggak merasa cukup dengan pemberian Allah, nggak yakin gitu ya, ketika dia dilanda kebutuhan gitu, kemudian dia merasa itu kan miskin, jadinya merasa butuh sesuatu, nanti dia akan minta gitu kan ya, dan menghinakan diri gitu. Itu kan contoh paling gampangnya gitu, jadi ngutang sana kemari gitu misalnya ya gitu. Atau misalnya ada contoh lagi kayak yang tadi, nyambung sama yang pelit ya, misalnya ada orang yang sukanya bagi-bagi sama orang lain tapi keluarga nggak dikasih gitu. Nanti dia merasa butuhnya apa? Sebenarnya yang dia butuhkan adalah apa? Yang
Yang dia butuhkan adalah mungkin popularitas atau nama, pengen dilihat baik karena dia suka bagi-bagi ke anak yatim, padahal keluarganya nggak dia bagi misalnya gitu. Itu sebenarnya kan dia ada miskin pujian ya teh. Oh miskin bisa macam-macam, bisa miskin pujian, bisa miskin pengen dipuji, miskin pengen dianggap cantik, miskin pengen di apa ya, miskin itu kan butuh, rasa butuh. Miskin butuh uang, miskin butuh rumah, miskin butuh tas yang bagus, miskin butuh pergaulan. Padahal kalau dia yakin sama rezeki yang Allah berikan pada dia akan nyarinya cara bersyukur seperti apa. Gitu ya. Dia akan berdoa sama Allah, dia tidak akan menghinakan dirinya. Menghinakan diri itu apa? Mau aja diinjek orang, mau aja direndahkan orang. Berbeda orang yang cari kerjaan dengan cara mengemis, dengan cari kerjaan dengan bilang bahwa saya punya sesuatu yang bisa saya jual, kalau mau nggak beli jasa saya. Itu orang yang punya harga diri. Tapi kalau orang yang punya harga diri, tolong dong saya nggak punya kerjaan, tolong kasih sama saya. Kalau bukan kamu siapa lagi yang bisa kasih saya? Ya itu kan ya maksudnya nggak kedengeran lah mana yang lebih elok gitu ya, yang lebih indah didengar yang mana? Ya yang lebih orang yang sudah tahu bahwa dirinya itu berharga. Allah sudah memberikan saya kemampuan, saya punya kemampuan ini, walaupun kemampuannya berupa ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, saya bisa bantu nyetrika. Kamu mau nggak bayar saya buat nyetrika? Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya cari ke yang lain. Allah maha besar, Allah maha kaya, gitu kan ya. Itu lain pemahaman seperti itu. Makanya kalau orang yang miskinnya miskin hati, nanti ilmunya dia tertahan, akhirnya apa? Akhirnya apa yang dia tahu dia jadi nggak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bermanfaat ilmunya. Ya makanya di sini tuh Imam Ali alaihissalam mengingatkan kita untuk jangan jadi orang yang fakir di hadapan selain Allah. Gitu. Jadi fakir itu apa? Membutuhkan, rasa membutuhkan. Dan kaya itu apa? Rasa tidak membutuhkan. Gitu ya. Allah maha kaya karena Allah tidak membutuhkan apapun selain zatnya untuk mewujud gitu ya. Begitu pula kita, kalau kita mau jadi orang kaya, kita tidak boleh merasa membutuhkan ke orang lain. Kita butuhnya sama Allah. Kita hanya fakir di hadapan Allah. Kita adalah yang maha fakir di hadapan yang maha kaya. Gitu ya. Gak niat ini ya moga-moga kita juga dilindungilah dari perasaan fakir itu. Fakir dari selain Allah maksudnya ya. Kita berdoa semoga Allah melindungi kita, menarik kita, menunjuki kita supaya kita hanya fakir di hadapan Allah, menghamba hanya di hadapan Allah. Jangan sampai menghamba ke orang lain, menghamba ke bos perusahaan, menghambanya ke gubernur, menghamba ke Pak RT gitu. Pak bisa nggak saya minta kerjaan gitu, bisa gitu ya. Jangan menghamba seperti itu. Kita ini yakin bahwa kita semua sudah dikasih oleh Allah rezeki. Allah sudah memberi kita kemampuan. Yang perlu kita lihat adalah kemampuan kita apa. Kita mengasah kemampuan kita. Kita menawarkan kemampuan kita kepada orang yang membutuhkan kita. Kita ingin bermanfaat gitu kan ya. Seperti itu jadinya. Kemudian yang terakhir al-muqillu gharibun fi baldatihi. Dan orang yang al-muqil itu kecil, qalil kan kecil ya. Orang yang kecil gharibun fi baldatihi, dia terasing di negaranya sendiri. Jadi kalau orang kecil tuh maksudnya orang yang sama, orang yang nggak punya kemampuan, orang yang nggak bisa orang tangannya pendek tuh berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, orang yang ya kalau istilahnya kalau mukil tuh kadang-kadang orang bilang orang alit itu, orang alit itu ya orang-orang yang nggak mampu ya. Ustadz Afin orang-orang yang lemah. Ustadz Afin juga kadang-kadang kita menyebutkan orang-orang mustafin karena dia dilemahkan. Kadang-kadang bukan kemauan mereka lemah, dilemahkan oleh sistem pemerintahan atau apa gitu ya. Mungkin itu sama orang yang dikecilkan, orang-orang yang kecil gitu ya, orang-orang yang nggak bisa melakukan apa-apa, tangannya tertahan untuk bekerja apa, untuk bermanfaat. Mereka itu terasing di negaranya sendiri. Artinya apa? Terasing itu perasaan seperti apa sih kira-kira Bunda? Merasa sendiri, tidak ada yang membela, terus terbuang gitu ya. Meminta tolong nggak ada yang sedih ya. Sedih sekali. Jadi mereka ini orang-orang terasing yang
di negaranya sendiri. Mereka lahir di sana Padahal, tapi nggak iya. dapat pertolongan. Contohnya kan kita lihat orang-orang yang miskin kadang-kadang fakir miskin itu kalau misalnya berobat aja di negaranya sendiri berobat nggak dapat pelayanan yang cocok padahal negaranya sendiri. Kayak gitu. Kebalikannya juga begitu kalau kita di luar negeri, di luar gitu bukan di negara sendiri, gimana supaya kita tidak terasing, jadi orang yang mampu. Mampu itu bukan hanya masalah harta, lagi-lagi bukan hanya masalah harta, tapi masalah sebermanfaat apa diri kita untuk orang lain. Jadi kalau ada istilahnya, kalau di peribahasa atau istilahnya, pokoknya orang-orang bilangnya gini ya, kalau kita nggak punya uang harus punya kenalan. Gimana caranya kita bisa kenalan, koneksi. Jadi kalau kita supaya kalau kita mau butuh pertolongan, apa yang bantu kan koneksi kita nanti yang kenal sama kita. Gimana caranya kita supaya punya koneksi? Harus bisa bermanfaat buat mereka. Gimana caranya kita bermanfaat untuk mereka? Walaupun bermanfaatnya mulainya mungkin di awalnya hanya sebagai teman bicara, teman ngobrol, teman berbagi ilmu, atau misalnya apalagi ya macam-macam lah, bagaimana caranya kita bermanfaat di sekitar kita. Jadi orang bukil itu, orang yang kecil itu, orang yang nggak punya teman, orang yang nggak bisa bermanfaat, orang yang akhirnya kalau nggak bisa bermanfaat juga kan rezeki dia dalam tanda kutip ya, rezeki itu kan bisa harta, bisa juga koneksi, itu kan rezeki semua, itu juga jadi kecil, jadi sedikit, seolah-olah sedikit ya, bisa jadi memang itu ujian untuk dia, tapi dia akan terasing dari negaranya sendiri. Kita butuh untuk mengulurkan tangan untuk mereka yang terasing di negaranya sendiri, dan kita juga butuh untuk selalu bisa bermanfaat supaya kita tidak terasing di negaranya kita sendiri, seperti itu. Segitu dulu ya. Apa ya, ada lagi ya tambahan ini Bunda? Ada tambahan gitu atau pengalaman Barangkali di sini ada yang mau berbagi terkait 4 hikmah yang sudah disampaikan oleh Imam Ali tentang kelemahan dan efek negatifnya. Ya maka non Feli barangkali Feli. Apa ya? Ibu. Iya maka. Masuk aja. Oh, Bu Tenia, ya silakan. Bertanya, mungkin saya akan menanyakan sedikit mengenai apa, kan ada dalam bahasa Sunda itu kalau pelit kuburan sempit gitu ya. Kalau pelit kuburan sempit. Ya, ini kan suka kadang kita kalau ke anak tuh kalau kekeh gitu, kalau ngasih nanti loh kuburan sempit, pelit kuburan sempit, yang cepetnya gitu. Nah, apakah ada tadi kan dampak dari kikir itu untuk di dunia ya. Nah, untuk masuk ke misalnya ke alam setelah dunia itu, nah itu gimana itu? Apa lebih dahsyat? Iya, benar. Ya, terima kasih. Apalagi ya, benar. Apalagi di sana. Iya benar. Iya, iya aja tuh, iya benar. Jadi apakah ada perkataan Imam Ali? Oh, ada dalilnya. Maksudnya ada dalilnya atau mulai pernah di alam kubur, ya. di akhirat. Ya. Ini ada ya misalnya, ini mah yang udah ada di sini aja ya. Di hikmah 378 Nahjul Balagha juga ya. Al-bukhlu jami'un limasawi'il uyub wa huwa zimamun yuqadu bihi ila kulli su'. Kepikiran itu mengumpulkan semua keburukan dan semua aib, dan dia adalah kendali yang mengiring kepada setiap keburukan. Jadi ini mah buruk dunia akhirat ya hitungannya. Al-bukhlu yumazikul ir. Ini dari Imam Ali Ar-Ridho. Kekikiran menghancurkan kehormatan. Ya, jadi sudah jelas ya itu mah ya, bahwa kekikiran itu kayak menggiring kita ke berbagai macam keburukan gitu. Ada riwayatnya. Ya. Keburukan itu ya dampaknya berarti dunia akhirat. Ya. Kalau di dunia aja terhina, apalagi di akhirat ya. Kalau udah ada kumpulan semua keburukan gitu, artinya apa? Ya berarti udah di dunianya jadi buruk. Kalau di dunia buruk banyak keburukan, ya di akhirat juga jadi buruk ya. Keburukannya maksudnya sifat buruk yang lain gitu ya.
cuma menambahin aja ya. Ya. Apa tadi sih emang Sunda bisaan ya apa kalau Bisa. pelit sempit apa Kuburan kuburan sempit. sempit. Tapi kan kita sudah tahu ya bahwa luaskanlah gitu ya, atau lancarkan usaha orang sehingga insya Allah kita juga akan dilancarkan Tuhan. Insyaallah. Luaskan rezeki orang, kita nanti juga diluaskan katanya sama Tuhan. Dari sini saja kan di sana juga. Saya sempat dulu ini sedikit kan rumah saya dekat masjid ya. Biasanya itu kalau waktu sholat banyak sekali itu tuh ada yang PKL kan PKL apa ya sampai juga menjadi makanan kan. Iya. Si rodanya simpan di depan rumah atau Gojek misalnya motor, kita nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, jangankan mobil. Terus nah dekat situ satu ada ini ada tukang bakso apa itu mau datang ya, saya bilang gini, bilang lancarkanlah jalan orang lain maka kau akan lancarkan usahamu. Itu saya langsung ketawa. Lancar, kalau pengen usahanya lancarkan jalan orang gitu ya. Jalan dari dalam artian yang sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Pintu gerbangnya jangan jalannya. Jalannya. Bagus ya. Ya. Ya saya lagi sampai saya itu ketawa langsung kalau dia tahu. Nah, Bisa. kan gitu ya waktu pas awal-awal kapan ya sebenarnya kalau kita ingin menurut itu kan akibat kita terakhir atau husnul khotimah gitu ya, akhir hidup kita itu baik. Yang baik. Berbuatlah sesuatu yang tidak ingin itu sesuatu jadi perlakukan orang itu seperti kamu ingin diperlakukan gitu ya. Kalau kamu nggak begituin ya jangan membegitukan orang gitu. Nah itu sebenarnya itu katanya pasti nanti akhirnya akan baik, dan itu tuh ya husnul khotimah akhir saya ingat di itu di akibatnya kan itu nafsi apa lagi ya betul nafsi khawatimah amali, dan akhir dari amalku itu kebaikan. Dan itu dari Bang Ali saya ingat sama atau Jafar Asari saya lupa bahwa garansi dijaminlah jika kita kalau ingin akhir kita baik ya itu dia katanya perlakukan orang seperti bagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, kalau kita mau menyempitkan hidup orang, ya pasti ya begitu kita juga. Apalagi yang dihidup dari sekitar itu keluarga, udah udah lebih lagi gitu ya kan. Harus keluarga dulu di mana jadi harus kita usaha. Dia misalnya di dalam Al-Qur'an ya banyak kan memberikanlah sedekah kepada keluarga yang kurba, terus yang dekat dulu. Jadi janganlah kita misalnya ada jadi dulu pernah ada yang bertanya sama saya gimana ya suami itu gini dia tuh katanya kalau ke istri atau anak susah tapi ke keluarganya atau nyumbang ini mau kalau sudah tuh berehan ya gimana ya kayak itu ya Bang. Kalau dari Al-Quran sih harusnya deket dulu anak dulu katanya kan ya anak dulu istri anak-anak itu baru kalau kita sudah punya, apalagi ini jangankan gitu ya kalau dalam hukum humus itu kan humus juga kan itu kita dikeluarkan kalau ada sisa ya setelah kita pakai semua dan ada sisanya baru itu 30% seperlima ya baru kita sisihkan gitu. Enggak misalnya kita dapat alhamdulillah nih tiba-tiba ada rezeki nomplok 20 juta enggak langsung dipotong seperlima gitu, enggak dipotong dulu dari kebutuhan kita keluarga dulu, setelah itu enggak ada, setelah ada sisa itu baru sampai ini agak sedikit ya ini kalau ya Pak punten Pak gini Bapak tuh suka gini ketika ada orang ngirim humus misalnya 8 juta gitu Bapak tuh gini gitu 8 juta dari 1/5 ya 1/5 itu dari sisa berarti seberapa gitu berapa bang yang dapat ya dia sisanya masih 40 juta ya kan segitu itu 8 juta itu tuh sisa 1/5 itu tuh 1/5 dari pengeluaran ya sisanya dari sisa berarti bahas uangnya aslinya sabaraha ya ini malah pikirnya gitu Iya. tapi begitulah bahwa dalam Islam itu selalu keluarga dulu yang utamakan ya. Kalau ya justru menurut saya itu yang paling penting kita jangan miskin di hadapan keluarga ya, jangan misalnya kita miskin pujian dari keluarga atau jangan ya keluarga yang diutamakan. Jadi ada benernya ada orang Sunda sebisaan
Sempit apa cina? Pelit kuburan sempit. Pelit Kuburan sempit. Terus kalau Berehan kuburan apa? Rame. Baru. Tapi itu menurut saya bisa jadikan ini sisa kubur itu ada karena apa yang kita lakukan di dunia kan. Jadi ketika anak kecil ya yang belum berdosa dia meninggal, insya Allah almarhumnya juga nggak akan ada sisa kubur karena mereka masih bersih ya. Belum ada misalnya mau disiksa, mau disempitkan dia karena dia kikir, ada belum kikir ya. Jadi ya pasti sisanya nanti pasti akan kebagian di kuburan. Jadi benar sempit kubur pelit kuburan sempit. Betul ya. Bagus. Sundanya gimana? Gitu. Pelit kuburan sempit. Iya. Kita mah sama Sunda itu sama aja. Ya, itu dari nenek kalau dari dulu. Iya betul. Burwahkan nanti. Emang benar ya. Menurut saya. Ya, oke. Terima kasih. Pasti akan ada kan pertama kali apa yang kita lakukan itu ya di sini itu kan pertama kali kita rasakan itu yang menjelma ya di kuburan dulu, itu dunia pertama kita. Iya. Akan ketahuan yang kita lakukan di sana tuh, oh ini tuh waktu itu saya gini ya gitu kan. Nah, jadi makanya itu dunia kubur itu dan menurut Imam Ja'far Shadiq kan katanya kami tidak bisa membantu di alam kubur. Kami memberikan syafaat ketika setelah sudah judgment ya, sudah pengadilan. Tapi dalam kubur itu tanggung jawab kalian sendiri. Makanya beliau berpesan bacalah surat Al-Mulk sebelum dawamkanlah surat Al-Mulk katanya gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang mudah-mudahan ibu-ibu kita bisa nanti kalau ada kelas tahfiz surat pertama yang kita hafalin itu Al-Mulk. Supaya bisa itu ya di alam kubur ya, supaya kita bisa ditemenin ya. Dan sebenarnya emang Al-Mulk itu untuk kubur sih khusus wanita, karena menurut Imam pun gitu, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain di alam kubur itu. Jadi kalian berusaha sendiri itu. Mudah-mudahan kita diberi ini juga, jangan ini ya fakir juga bisa jadi waktu juga kita ya, karena waktu kita luaskan waktunya untuk bisa ini Al-Mulk. Nanti mudah kita bisa menghafal pendek kok Al-Mulk tuh. Diulang-ulang 20 ayat. 30 saya bisa ngapain sampai 20? Nggak tahu kenapa dari 21 ke bawah itu susah. Betul-betul ya. Iya, kata guru saya ini Bu Sri, kata Teh Sri, emang gitu Teh, ada beberapa surat yang ketika saya makan misalnya Adzariyat banyak, gampang berapa hari langsung bisa Al-Waqiah juga. Tapi ini Al-Mulk pendek, susah. Katanya emang gitu tuh, makanya saya nanya ke Ibu Sri itu, apakah ada yang harus dilakukan tarikat apa gitulah, harus apain dulu gitu ya. Emang kayak gitu deh katanya terus aja gitu, malah dia gitu. Ya, tapi kalau nggak bisa sekarang kita ada HP ya, baca aja. Kalau bisa sebelum tidur kita selalu jangan lupa, karena ketika nanti kita meninggal ya, insya Allah itu sudah ada yang menemani kita nanti sebagai teman. Insya Allah. Insya Allah. Kak Iman berarti mau sumpin ke kuburan mah? Ini mau ngalongok gitu? Mungkin kalau tapi nggak bisa bantuan cina gitu. Kalau menurut riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq nggak bisa ngebantu. Ya mudah-mudahan ngalongok ya. Mudah-mudahan Ngalongok tahu kalau itu berkunjung. Iya. Tapi kan emang kalau dalam bahasa Farsi itu ada katanya apa sih? Ya bisa Rizal. Kalau satu kunjungan itu berhutang kunjungan berikutnya. Kalau kita dikunjungi, kita juga mengunjungi orang itu gitu. Apa saya lupa ziarah Ya, berapa kali kalau kita baru mengunjungi orang misalnya nih Bunda ke rumah saya, nanti saya tuh berhutang harus mengunjungi rumah dia. Nah itu ada katanya seringlah berziarah. katanya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Farsi itu ada peribahasa gitu katanya, kalau menziarah nanti saya tuh berhutang ziarah sama kamu gitu. Nah itu juga sebenarnya kenapa kita direkomendasikan dianjurkan untuk ziarah ya setiap hari itu. Setiap hari ada tahu ziarah Suro. Sampai banyak sih ini riwayat ketika katanya kalau ketika mayit itu dibangunkan, mereka satu aja yang dia pikirkan, I wish gitu ya. I wish saya tuh membaca ziarah Asro itu 2 kali sehari, jangan sekali doang gitu. Jadi penyesalan. Karena ada itu penyesalan yang dirasakan
Kalau satu sekali santai 2 kali deh baca zikir asar jangan sekali doang sih. Karena ternyata dia merasakan manfaatnya cuma sekali atau sekali doang, cuma kalau 2 kali gitu. Jadi ya kalau andaikan ada waktu iya, nah itu ziarah Asyura semoga kalian ziarah Asyura kan ada ya. Kalau masuk kena syafaatal kan dia mau ngurut ketika aku masuk. Imam Husain memberikan syafaat kepada kita bisa dan nanti juga di alam kubur dalam buku alam ajib arwah kita kadang dikunjungi juga oleh mereka karena kita mengunjungi berziarah kepada mereka itu menziarahi kita membalas ziarah kita gitu insyaallah. Tapi jangan berkecil hati nih ya yang jauh udah sama rumahnya juga. Kalau yang di Najaf enak bisa setiap saat Imam Ali gitu. Bisa di sini aja ya. Kalau kita lihat di film Mimis Modar, dia tuh kan sore itu buka katanya kan emang kalau di Iran di Sian tuh banyak ada tayurnya. Kamis sore buka ini kita ke ini aja ke tempat paling tinggi di rumah kita. Kalau di rumah memang ada itu ya rooftop gitu, nah di atas kata gitu. Ada ke kanan atau boleh ya assalamualaikum ya misalnya salam gitu itu tuh berziarah ke situ langsung ke langit gitu, jadi jangan ada penghalang. Jadi nanti assalamualaikumnya ke kanan, jadi kayak gitu itu ya langsung ke ini, langsung ke langit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kalau kita mah nggak ada bisa di sini ya ziarah itu ziarah di sini di balkon di atas yang matahari ada tuh kan di depan aja gitu assalamualaikum itu ya di atas ya pokoknya jangan menghalangi gitu langsung ke langit. Karena langit yang sama juga ya di pokoknya Imam Husain gitu dengan langit yang sama. Jadi ya kalau misalnya setiap hari Kamis sore itu waktu sore. Kayak iya deh baru tempat kamu ayah langsung kalah. Pokoknya tempat paling tinggi ini. Nah kalau yang di film Mimis Modar itu dia buka ini buka jendela itu assalamualaikum ya Abdillah gitu dia bukain pintu di atas membukain jendela-jendela gitu saya lihat tuh di filmnya tuh. Mungkin itu hari Kamis ya untuk mempersilahkan Imam Husain datang. Selanjutnya ada pertanyaan itunya interupsi kepanjangan maaf ya. Pertanyaan dari Bu Khadijah, silakan Bu Khadijah. Saya menambahkan saja sih. Sampai sini Soalnya nggak masuk di sini. nggak apa-apa lah, nggak usah. Jadi kalau saya sih memaknainya kikir itu tidak hanya kikir misalnya dalam bidang harta ya. Betul. Tapi misalnya ilmu, kita punya ilmu, tapi tidak mau berbagi pada orang lain. Ya. Kemudian kita punya waktu, kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kan banyak orang misalnya punya waktu, kan bisa sebenarnya dibagikan juga. Apa sih yang kita bisa lakukan? Kita punya waktu nih membantu orang lain gitu kan, tidak harus materi gitu ya. Kemudian kalau waktu itu misalnya kita tidak punya apa-apa tapi kita punya waktu gitu, misalnya kita waktu datang ke sini itu kan menginvestasikan waktu kita juga ke sini. Terus misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan-kegiatan kajian. Nah kalau misalnya kita tidak membagikan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat, kalau menurut saya sih pikir juga gitu. Bener Bu, bener banget. Betul. Betul banget. Sama ini yang tadi senyum sedekah mungkin ya. Senyumnya sedekah kan senyum sapaan gitu ya. Pelit senyum, pelit nyapa juga ya. Iya. Sesuai punya apa yang kita punya sedikit aja ya kayak tadi kita punya ilmu kita sedekah dengan ilmu. Atau kalau misalnya ada orang yang punya dia tuh udah pengalaman dalam mengalami ini dia punya itu Pengalaman terus kita pribadi sedekahkan ya kita share ilmu kita berbagi pengalaman. berbagi advice gitu ya nasihat itu juga sudah berbagi. Kan mungkin orang lain terinspirasi apa yang kita bagikan. Kadang-kadang kalau saya mengamati banyak ibu-ibu misalnya sebagai katakanlah ibu rumah tangga terus berodas saya nggak punya waktu, padahal waktu dia di rumah itu banyak tapi kadang-kadang kalau kita bisa memanage waktunya itu juga kadang-kadang sakit juga gitu ya. Kalau kadang-kadang orang kerja lebih fight misalnya saya memanage waktunya begini tapi kalau di rumah kadang-kadang itu tidak termanage dengan baik gitu. Mana waktu yang buat orang lain, mana buat waktu keluarga, mana banyak misalnya nonton drakor lah atau misalnya hal-hal yang sebenarnya itu tidak bermanfaat juga tuh kalau misalnya di dalam. Terima kasih.
Ya, Terima kasih, terima kasih Bu Khadijah. Jadi ada tambahan dari Bu Betul. Khadijah bahwa kikir tuh bukan hanya dalam hal harta Harta, saja, ya. tapi juga waktu, kemudian ilmu, dan tambahan dari tadi Tefeli pengalaman. Jadi bisa menginspirasi banyak orang, itu juga bagian dari kedermawanan ya, Betul. Mbak. Iya. Apa yang kita punya. Iya, memudahkan hidup orang lain. Betul. Kebayang kalau misalnya sedang kalut, tiba-tiba kita datang berbagi jalan keluar, ya itu kan sama saja dengan banget ya. ya menolong sekali, Pasti melapangkan itu. orang keluar dari kesulitannya. Gitu. Ada yang lain, mungkin kita masih bisa satu dua pertanyaan lagi ya. Silakan Bu Nia. Kalau kadang satu lagi boleh. Ya saya masih ini untuk yang kita kan harus mendahulukan keluarga ya. Betul. Mendahulukan keluarga. Bagaimana kalau dalam suatu perusahaan nih ya, kita misalnya keluarga kita dulu yang dulukan untuk masuk suatu perusahaan atau yayasan. Nah tapi larinya itu nanti nepotisme. KKN. Nah itu apakah dalam Islam itu seperti apa sebenarnya gitu? Apakah ada aturan yang mungkin pernah disampaikan Imam Ali dalam Nahjul Balagha tentang hal itu? Ya. Antara mendahulukan keluarga, kemudian di dalam perusahaan kita mendahulukan keluarga daripada orang lain. KKN itu ya. Bagaimana Mbak? Apakah ada kadarnya juga? Ada aturannya? Ada dalam ini ya, tapi masih ngawang, saya belum ini ya, belum mendalami gitu ya. Ada bagian bagaimana mendirikan misalnya organisasi, membina organisasi masyarakat gitu. Kalau mau lihat lebih ininya lagi, lebih detailnya, dibuka Nahjul Balagha, ada satu surat panjang banget gitu. Surat 53, surat kepada Malik Ashtar. Jadi Imam Ali Salam ngasih ini surat ke gubernur. Itu Malik Ashtar lagi jadi gubernur, dikasih surat gimana caranya memanage perusahaan, bukan perusahaan ya itu mah apa? Negara. Ya, istilahnya negara. Makanya surat Imam Ali ke Malik Ashtar itu menjadi landasan hukum atau yang sampai Amerika atau yang juga surat Bahkan ada ini juga, ada ulama-ulama tuh banyak bikin buku, betul. buku tentang bagaimana kepemimpinan gitu ya. Berdasarkan Surat itu itu suratnya dahsyat, banyak besar sekali. malah katanya di apa tuh saya nggak tahu Yale apa itu di law school besar itu kayak prasasti itu surat Imam Ali ke Malik Ashtar. Gubernur Malik Ashtar. Jadi kalau lagi lowong coba dibuka-buka gitu ya. benar. Jadi memang ada ininya khusus ya, bagi kalau dalam perniagaan siapa yang dipilih, khusus dalam masyarakat gitu siapa yang dipilih, jadi orang-orang yang di bawah kita gitu yang kita jadikan Ada tuntunannya ya. Ada tuntunannya semua betul. itu ya. Ya saya masih takut kalau mau ngasih pendapat ya, karena belum terlalu Bahas tegas gitu ya, takut masih salah. Jadi coba dulu dibaca yang surat 53, itu lumayan membantu banget lah untuk organisasi, untuk ya misalnya untuk pembinaan kepemudaan juga ada di situ, untuk bagaimana bermasyarakat gitu ya, bagaimana berteman. Di situ sangat banyak ininya lah manfaatnya kalau kita nanti mau buka. Nanti insya Allah moga-moga kita juga punya kesempatan karunia waktu. Ya, insya Allah ada lah gitu. Insya Allah kalau kita sediakan, kita kata Bu Khadijah juga ya, jangan pelit waktu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bahas juga itu tafsir surat 3. Itu dibahasnya bisa panjang banget itu kalau. Tapi sebenarnya ya kalau untuk menggunakan fasilitas negara gitu ya atau pada keluarga, kita sangat kenal ya, tahu ini waktu Aqil ya kalau nggak salah ya, saya Aqil mau bertemu dengan Imam Ali, beliau matikan kan. Terus ketika dia tuh meminta dari Baitul Mal gitu kan, melayani kasih malah bara api gitu kan, ini bukan digelapan dikasih dilihatin, dia tidak menggunakan fasilitas negara untuk ini kamu kesini mau apa, mau urusan negara atau urusan pribadi ya dimatiin, saya nggak mau menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Terus ketika beliau minta salah satu jatah gitu lah, pengen malah yang dikasih bara api, ini kan kaget dia, panas ya itu di sini katanya gitu, bara api di dunia ya belum di sana gitu. Jadi kita tahu sih bagaimana
dari itu keadaan juga ya Kang Ali. Dulu waktu Wallahualam jadi di MPR itu ya, DPR. Ya kata Bapak tuh sekarang tuh zaman Jokowi tuh nggak bisa nepotisme gitu kan. Padahal Bapak tuh waktu itu mau saya jadi asisten karena ya kemampuan lah. Saya bahasa bisa, dia bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia. Tapi nggak boleh karena dia masih ada ikatan keluarga. Kalau dulu kan maksudnya nepotisme itu kan ketika dia mempekerjakan atau memberikan jabatan kepada seseorang ketika dia nggak mampu, dia nggak punya kemampuan untuk itu, tapi hanya karena relasi aja, itu baru nepotisme. Tapi kalau misalnya kalau ada kemampuan, iya kalau dia punya kemampuan dan ya emang mumpuni melakukan hal itu gitu, misalnya Quraish Shihab anaknya Najwa Shihab dia mampu, itu cuma dia bisa sendiri ya, ada kemampuannya gitu, itu bukan nepotisme ya, karena itu memang secara profesional dipekerjakan. Ada hak Jadi orang sih, di situ ya. nah dia itu hak orangnya yang Ada hak orang, ada manfaat yang kita kejar sama-sama gitu ya. Hak orangnya, hak orang itu kan di Baitul Mal atau misalnya di perusahaan. Ada hak orang. Kita tetap kalau sama keluarga mah harus tetap melalui proses seleksi yang jalur yang biasa ya. Sama. Jadi maksudnya kemampuannya harus benar, emang bisa dimanfaatkan, emang sudah melalui tes wawancara, tes kelayakan kerja. jalur yang Biasanya benar gitu ya, jalur yang benar ya. Jangan sampai kita menzalimi hak ya. Dan justru kembali lagi ya Mbak kepada apa tadi konsep berbagi, bahwa dia punya ilmu kenapa enggak gitu ya. Iya, dan mendahulukan keluarganya bukan bukan dinafikan, tetap mendahulukan. Tapi kalau untuk soal hak orang lain, jangan sampai makan hak orang lain yang tidak daripada haknya. Tapi kalau mau yang lebih detail lagi soal bagaimana perekrutan orang gitu ya, itu surat 53 lah tuh luar biasa. Nanti di Surat 53. Surat ke-53 ya. Kita masih hikmahnya Kita masih 400. Masih ada 400-an hikmah. Habis hikmah insya Allah suratnya. Mudah-mudahan Allah lapangkan waktu, kesehatan, dan kesempatan ya untuk kita sama-sama hadir di sini bersama dengan Seroja TV. Kita sama-sama menggali hikmah. Di sini ada banyak sekali narasumber, banyak guru. Senang sekali pada hari ini kita tidak hanya berasal dari satu sumber, tapi ada banyak sumber yang memasukkan cerita, pengalaman, pengetahuan ya yang terkait dengan hikmah ketiga ini, 4 kelemahan dan efek negatifnya. Ternyata kalau mau dibahas gak cukup waktu 1,5 jam ya Mbak. Bisa satu hari satu aja. Insyaallah. Iya. Satu. Jadi itu tadi 4 kelemahan dan efek negatifnya yang sudah kita bahas. Tentu saja ini masih butuh pembahasan lebih detail lagi ya kalau kita mau memanjangkan waktu. Tetapi seperti biasa Seroja TV punya durasi seperti tadi, segala sesuatunya ada kadarnya. Karena tentu saja Mbak Fatimah sebagai narasumber di sini, Teh Feli, Bu Khadijah, Bu Nike dan ibu-ibu lain yang hadir di sini juga tentu harus menyampaikan hak kepada keluarga di rumah. Iya, jadi kita akhiri saja kelas Nahjul Balaghah kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.